kalimah atau ideologi yang tidak berdasarkan syahadatain, ya, apakah itu komunisme, apakah marxisme, apakah maucetungisme atau isme-isme yang lain, ya, itu seperti pohon yang sudah tumbang di tengah jalan, jadi penghalang bagi manusia yang perlu berlalu lalang, jadi buruk kelihatannya, kemudian membuat sengsara alam sekitarnya, manusia sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasral ummah wa kashfal hummah wa jahada filai haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua PDM 50 Kota, Bapak Dr. Andes Yusmar Khalif MA, dan juga tentu Bapak Ketua PDM Payakumbuh Dr. Irwandi Nasir yang saya hormati, saya cintai. Nah, tentu saya juga terima kasih pada Ketua DPD Partai Umat 50 Kota Haji Bahrul Edial, ya, Haji Bahrul Edial, dan Ketua DPD Partai Umat Payakumbuh Haji Yasmi Mukhtar. Nah, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, termasuk yang di balkon, ya, yang saya cintai, yang dimuliakan Allah. Ini pengajian kemuhammadiyahan, bukan pengajian politik, ya. Tapi saya ingin membuat catatan kecil, ya. Jadi istilah Muhammadiyah ada di mana-mana. Kemudian di mana-mana itu menurut saya itu bisa sedikit banyak tidak jelas. Kalau di mana-mana itu banyak orang baik, banyak orang tidak begitu baik, ya. Banyak orang yang punya ghirah keislaman tinggi, banyak orang yang ya cuma tipis sajalah ghirah Islamnya itu, ya. Jadi ini kata-kata ini Muhammadiyah tidak kemana-mana dan ada di mana-mana, itu sesungguhnya buat saya, ya, itu memang kurang begitu pas, ya. Seolah-olah Muhammadiyah nggak ada pilihan, ya pokoknya ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jadi dengarkan, ya. Saya insya Allah mengetahui betul ruh Muhammadiyah itu. Kadang-kadang saya berkelakar, sebelum lahir saya sudah Muhammadiyah. Karena kakek saya itu muridnya Haji Ahmad Dahlan, dulu di Batavia, kemudian jadi ketua Muhammadiyah Gombong. Ayah saya Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dipegang aja, Pak. Ibu saya HIK Muhammadiyah Batavia. Waktu itu direkturnya Bapak Insinyur Haji Juanda. Nah, karena itu saya mengatakan, ya insya Allah saya ini Muhammadiyahnya asli, pakai shot asli, ya. Dari 24 karat, ya. Nah, jadi saya kasih sedikit catatan, ya. Kata-kata
di mana-mana, nggak kemana-mana itu jangan terlalu dipropagandakan, nanti malah bingung. Ya. Jadi saya ingat karena akibat tadi itu saya nggak pernah nyebut nama. Waktu Pilpres itu ada tokoh Muhammadiyah yang pergi ke provinsi, jangan pindah Amin Rais. Ya, itu kan luar biasa. Ya, ini hanya sekedar keterangan. Ini pengajian amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nanti insya Allah kita lebih cerah lagi melihat keadaan negeri kita di Indonesia ini. Jadi kadang-kadang sering kita lupakan setelah kita membaca ayat Ali Imran 104 ya, itu tidak kita lanjutkan 105 dan 106 ya. Biasanya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Titik ya. Itu sebenarnya baru separuh perintah. Jadi ada perintah, ada larangan. Nah, larangannya itu berikutnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wah, ini luar biasa, menakutkan sekali. Setelah kamu menjadi umat yang menyeru kepada al-khair, kepada kebajikan, Allah juga bernama al-khair ya, sehingga kita sering ketemu teman namanya Abdul Khair ya, Al-Khair itu adalah kebajikan ya. Kemudian kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian insya Allah kita menjadi orang-orang yang muflihun. Jadi orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Tetapi yang kadang-kadang kita lupakan adalah yang berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Saya kadang-kadang dalam hati saya itu tersentak kalau membaca ini ya. Setelah Allah memberikan perintah, kemudian wala, janganlah kamu menjadi orang-orang yang tafarruq, berfirqah satu sama lain berhadapan dan menggemari ikhtilaf ya. Jadi dulu waktu saya masih mahasiswa, kadang-kadang ketika training itu trainingnya mengatakan al-ikhtilafu rahmah. Jadi ikhtilaf itu rahmah, bagus kalau kita ikhtilaf itu. Padahal wala takhtalifu, jangan kamu berikhtilaf ya. Karena apa? Walahum adzabun adzim, orang yang suka berfirqah dan suka ikhtilaf, bagi mereka adzabun adzim ya. Kemudian yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun ya. Besok di akhirat itu ada dua macam hamba Allah. Satunya wajah yang hitam, kelam ya, tidak ada sinar sama sekali ya. Yang lain wajah yang putih berseri-seri. Adapun yang berwajah hitam itu kemudian dikatakan, mengapa kamu dulu kufur setelah iman? Karena itu rasakanlah kamu mendapat adzabun alim, azab yang pedih ya. Sebaliknya wajah yang putih yang bersinar tadi itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan dia di akhirat menjadi penghuni khalidun seabadi-abadinya ya. Nah kemudian ini saya ingin menyampaikan ya, setelah membaca banyak kitab setahun saya di Mesir, saya makin tahu alif ba ta Muhammadiyah itu ya. Jadi kalau ada kebahagiaan yang saya alami sepanjang hidup saya sampai sekarang ini, itu antara lain adalah ketika saya dipilih
oleh mu'tamirin, mu'tamirat di Aceh tahun 95 itu ya. Dan saya mendapatkan suara 98,5%. Ya. Ini saya tidak bangga ya, tapi nikmat Allah boleh disampaikan. Ya, fa'ama binikmatika fa'ama binikmati rabbika fahadits ya. Nah, jadi saya waktu itu mengendalikan Muhammadiyah tidak mudah karena waktu itu Orde Baru banyak sekali kejutan-kejutan politik, kalau nggak hati-hati kita juga bisa tersandung. Ya. Bisa ulangi lagi, saya pernah bingung sebentar menjelang Muktamar Aceh itu, saya sudah jadi ketua PP Muhammadiyah acting karena Pak Ahmad Azhar itu wafat, kemudian saya otomatis mengganti beliau, saya menanti Muktamar Muhammadiyah di Aceh ya, yang ke-43 ya. Nah waktu itu suatu ketika pagi-pagi saya dapat telepon dari Jawa Timur. Jadi salah satu PWM Jawa Timur telepon mengingatkan, Pak Amin Rais, Anda ini membawa Bahtera Muhammadiyah yang puluhan juta anggotanya. Jadi kalau Pak Amin mengkritik pemerintah itu jangan kenceng-kenceng ya. Nanti ada akibat yang kurang pas buat Muhammadiyah. 2 hari berikutnya saya ditelepon dari Aceh. Pak Amin kurang galak Pak, kurang kenceng Pak. Jadi tingkatkan Pak kritik-kritiknya kepada pemerintah. Nah sehingga udahlah saya kembali ke Al-Quran pada sunnah Nabi ya, bahwa untuk menyampaikan kebenaran tidak usah ragu-ragu, insya Allah kita akan dilindungi, ditolong, diberi ma'unah, diberi bantuan dari langit, semacam itulah ya. Nah kemudian yang kedua ya, itu panjenengan semua jangan pernah menganggap politik itu kotor, politik itu nggak ada gunanya, politik itu nggak penting. Yang penting kita bisa dakwah, kita bisa umrah, bisa haji, bisa puasa Ramadan nggak dihalangi dan lain-lain, itu cukup. Nah kayak seperti ini pendapat yang kelirunya itu terlalu jauh ya. Karena ya, sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus punya kepedulian terhadap umat dan terhadap agama kita. Kalau bukan kita yang memagari dan jadi tameng yang kuat buat agama Islam dan umatnya, lantas siapa lagi? Nah karena itulah saya dan kesempatan ini itu akan menambah supaya Muhammadiyah punya 2 sayap yang sama-sama penting, bisa terbang tinggi, insya Allah ya, mencapai lambat atau cepat, syukur-syukur cepat, yaitu dalam Anggaran Muhammadiyah itu menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah memang Muhammadiyah tidak mengatakan menciptakan negara yang berkeadilan, kemudian yang sebenar-benarnya sesuai dengan agama Islam, tapi ini masyarakat. Apakah itu salah? Itu betul-betul, sudah betul itu. Ya. Tapi masih kurang-kurang, ya, masih kurang. Karena perintah di surat An-Nahl 90 itu lain lagi, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dengar enggak ini? Dengar enggak ya? Benar ya?
Ini kalau ada orang yang nggak begitu suka dengan Muhammadiyah, itu mengejek ya, teknologi loudspeaker aja nggak bisa, apalagi ngurus negara, kira-kira itu ya. Kalau orang nggak suka kan apa aja bisa digoreng-goreng ya. Tapi kembali kepada fokus kita ini ya. Jadi lihat perjuangan Muhammadiyah kita sejak dari Haji Ahmad Dahlan sampai terus saja ya sampai sekarang ini ya. Tidak pernah Muhammadiyah itu rasa takut muncul ya, karena nahyu mungkar ya, anahyu anil mungkar itu memang sudah jadi semboyan kita ya. Jadi kita punya himne Muhammadiyah kan, sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati, dan seterusnya ya. Jadi bagi orang yang punya syahadatain ya, itu mana mungkin bisa dilemahkan, bisa dijebak-jebak, bisa disesatkan ya. Insya Allah tidak ya. Karena dengan kita berpegang teguh pada tali Allah itu, maka insya Allah kita tidak pernah sesat jalan ya. Jadi saya selalu mengingatkan, Haji Ahmad Dahlan itu pernah menyampaikan tentang penyakit sejati umat manusia dan obat sejati buat mengatasi penyakit itu ya. Jadi Haji Ahmad Dahlan mengatakan, ad-da'u musyarakatullahi fi jabarutih. Yang namanya penyakit itu adalah mensekutukan Allah dalam hal kekuasaannya. Obatnya cuma satu, ad-dawa'u tauhidullahi haqqa, yaitu tauhid dengan sebenar-benarnya, sejati-sejatinya, tidak ada sedikit pun unsur atau rawasibus syirk, unsur-unsur syirik yang mampu masuk ke tauhid yang utuh itu. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan. Nah, sementara berkenaan dengan orang yang memakai hadis dhaif ya, bahwa berikanlah kekuasaan pada mereka yang tidak punya ambisi, berikanlah mereka kepemimpinan, jangan yang malah yang ingin jadi pemimpin, jangan. Itu sesungguhnya pikiran sontoloyo ya. Dalam bahasa Payakumbuh, sontoloyo itu loyo sonto ya, hampir sama ya. Saya nggak tahu bahasa Minang ya. Maksud saya ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Sehingga penyakit sejati itu bukan gagal ginjal, bukan darah tinggi, bukan jantung ya, dan lain-lain ya. Itu penyakit fisik, itu insya Allah ada obatnya ya, secara ilmiah kedokteran ya. Tetapi Ahmad Dahlan itu penyakit ruh, penyakit jiwa, penyakit spirit manusia, yaitu sampai berani mensekutukan Allah. Kita baca Qul huwallahu ahad berkali-kali, saya kadang-kadang tidak meresap, sehingga ini kita lihat dalam masyarakat kita itu sangat masih dirasuki oleh berbagai hal yang jatuh ke lembah syirik itu ya. Jadi saya tidak boleh terus terang, karena kalau saya mengatakan si itu dukun ini dukun itu mungkin kurang simpatik ya. Jadi lakum dinukum waliyadin ya. Jadi lebih aman begitu ya. Nah, kemudian kalau tauhid itu sudah bersemayam di hati kita, maka tidak bisa tidak itu akan muncul
menjadi amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jadi dalam surat Ibrahim itu Allah membuat perumpamaan ya, yaitu kalimah thayyibah itu seperti syajarah thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi rabbiha wa dzikru amsalinas la'allahum yatadzakkarun ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu namanya kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu ibarat pohon ya, mengijawantah seperti pohon yang akarnya menghunjam ke dalam petala bumi, kemudian batang, ranting, daun, buah dan bunganya menjulang tinggi ke angkasa, memberikan manfaat buat alam sekitarnya dengan izin Tuhannya. Dan demikianlah perumpamaan, mudah-mudahan kamu orang beriman mau yatadzakkarun, mau ya memfikirkan, membuat analisa, membuat telaah ya. Nah sementara selain tauhid itu namanya kalimah khabithah. Wa matalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qaror ya. Jadi kalimah atau ideologi yang tidak berdasarkan syahadatain ya, apakah itu komunisme, apakah marxisme, apakah maucetungisme atau isme-isme yang lain ya, itu seperti pohon yang sudah tumbang di tengah jalan jadi penghalang bagi manusia yang perlu berlalu lalang, jadi buruk kelihatannya, kemudian membuat sengsara alam sekitarnya, manusia sekitarnya. Nah jadi ini ingin saya sampaikan ya, bahwa saya pernah kemukakan ini di Muktamar Makassar ya, 10 tahun yang lalu ya. Saya mengajak para tokoh dan anggota Muhammadiyah Aisyah ya, bahwa untuk melengkapi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu memang dijadikan wacana perjuangan kita, yaitu sayap yang satu, kalau ini sayap kanan amar wa nahi munkar, yang di kiri itu namanya al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi ya. Jadi menegakkan, berjuang, memantapkan keadilan ya, al-adl ya, dan membongkar, mengalahkan, menenggelamkan az-zulm ya. Az-zulm itu adalah kezaliman ya. Dan Nabi bersabda az-zulmu zolamun, kezaliman itu gelap gulita ya. Kalau orang gelap kan tidak bisa membedakan mana baik mana buruk ya, kemudian entah kemana ya, terjungkal-jungkal ke jurang kalau perlu ya. Nah jadi ini ingin saya sampaikan ya. Kemudian tadi kembali yang tidak kemana-mana, ada di mana-mana, itu sesungguhnya dulu bukan orang Madiyah itu kita ikut-ikutan ya. Itu adalah tokoh di Indonesia ini ya. Tapi kemudian kita ini minim, malas berpikir ya, kemudian ya kita sama. We keep the distance, kita ambil jarak yang sama dari semua partai. Ini juga lagi-lagi keliru. Ada partai yang punya ghirah keislaman yang tinggi, ada partai yang punya Islamofobia, kebencian pada Islam. Masa kita keep the distance, equal distance, ya, jarak jarak yang sama. Jadi ini sedikit-sedikit coba mari kita pelan-pelan ya kita bongkar agar supaya di mata Allah ya kita kemudian ya menjadi lebih lurus. Nabi itu kan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khairul Anam.
Saya pernah ditanya oleh Ustaz Sambo, Pak Amin, Nabi yang paling panjang umurnya itu siapa? Ya setahu saya Nabi Nuh 1000 tahun. Tidak Pak Amin, Nabi kita Muhammad. Kok bisa? Jadi Nabi kita itu ketika Isra Mi'raj sampai ke arsy Allah ya, itu kalau dengan hitungan biasa itu ribuan tahun menembus sampai ke Sidratil Muntaha ya. Jadi Al Muntaha itu adalah stasiun terakhir gitu, ya. Jadi Sidrah Al Muntaha itu kalau pakai kapal terbang misalnya ini ya, atau pakai satelit ya, yang katakanlah 1 jam 10.000 kilometer ya, itu perlu beberapa ratus tahun. Nah, jadi ya, kemudian Nabi kita ini ya itu bukan emoh politik ya, karena politik itu penting, datuknya penting ya. Nah kalau kita tidak mau masuk ke sana, yang buat undang-undang itu adalah orang-orang Islamfobia, bisa-bisa buat undang-undang disahkan bahwa semua masjid harus diawasi karena masjid sarang teroris. Terus kita mau bilang apa? Ya. Muhammad keberbahaya karena Quran dan Sunnah itu mengajarkan sesuatu yang perubahan yang mengarah kepada kepada perubahan-perubahan yang revolusioner. Karena itu Muhammadiyah sebaiknya ditutup. Ya. Kemudian sekolahnya diambil alih, perguruan tingginya diambil alih, rumah sakitnya diambil alih. Itu bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati ya. Jadi saya bisa bicara ini itu karena pengalaman, sedikit pengetahuan, sedikit wawasan Qur'aniyah ya, dan sedikit pembacaan saya dari berbagai hadis sahih ya. Ini memang betul-betul Allah menyuruh kita tidak boleh berangkut tangan, apalagi Muhammadiyah sebaiknya golput saja ya. Sudahlah itu berikan pada mereka selama kita masih bisa umroh, bisa tarawih di bulan Ramadan, sudah alhamdulillah ya. Seperti ini itu pemikiran yang oversimplikatif ya, sangat sederhana ya. Itu memang itu keliru ya. Nah jadi saya akan menerangkan sekarang ini berdasarkan pembacaan maupun pengetahuan saya bahwa Indonesia ini adalah the greatest Muslim country in the whole world ya. Jadi Indonesia ini negeri Muslim, bukan negara Islam, tapi negeri Muslim yang terbesar di muka bumi, 270 juta ya. Islamnya 250-an juta ya. Jadi Iran digabung Irak, digabung Mesir, digabung Libya, digabung Yaman, itu masih kalah dibandingkan umat Islam Indonesia ini. Sehingga umat Islam Indonesia ini sesungguhnya menjadi barometer dunia. Jadi orang-orang yang nggak suka kepada Islam ya, itu mudah cara menaklukkan Islam global dunia. Itu yang gede dulu itu dipastikan itu jadi lemah, tercerai-berai, bahkan mungkin saling gontok-gontokan ya. Setelah itu yang lain itu mudah. Nah kita ini sesungguhnya memang menjadi tumpuan. Ini nggak berlebihan ya. Kita menjadi tumpuan bagi umat Islam di muka bumi ini ya. Nah kalau kita jadi tumpuan kemudian kita seleyar zigzag, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, itu tentu membingungkan bagi teman-teman kita ya.
dulu Pak Natsir ya itu adalah wakil ketua Muktamar Alam Islami, tapi juga ketua Rabithah Alam Islami. Jadi saya pernah diutus Pak Natsir ke Karachi untuk mewakili beliau membacakan paper saya di di Muktamar Alam Islami di Karachi. Kemudian Pak Taufik Ismail dikirim oleh Pak Natsir ke London karena ada Festival Islam Dunia. Nah, jadi itu di zaman Pak Natsir itu Islam itu menonjol peranannya. Beliau pernah jadi Menteri Penerangan, pernah jadi Perdana Menteri, menjadi ketua partai yang sangat besar, Masyumi dan lain-lain. Nah, di antara beliau sampai kita sekarang ini telah terjadi, maaf ini sedikit ya, kemerosotan dalam hal wawasan Islam maupun juga semangat ya, ruhul jihad, fighting spirit di kalangan kita ini memang sedikit banyak itu mengendur ya. Dan yang luar biasa saya lihat adalah mengapa tokoh-tokoh Islam itu tidak ada yang nahi mungkar ya. Saya SMP masih kecil, ibu saya penggiat Aisyah, dia mengatakan, Amin, saya kasih tahu, kalau kamu besok jadi orang tua mau enak di dunia, tidak punya musuh, tidak punya penghalang, itu kamu amar ma'ruf saja, jangan nahi mungkar. Gimana Bu maksudnya? Begini, jadi maling saja kalau diajak amar ma'ruf itu nggak marah, padahal maling dia. Ya. Tetapi kalau maling disuruh menghentikan kemalingannya, dia pasang kuda-kuda dan akan memusuhi kita. Ya. Nah, yang kurang dari dari sekarang ini ya, Muhammadiyah itu memang sepertinya nahi mungkarnya kurang. Tetapi untung sekali minggu yang lalu Majelis Hikmah dan Politik, Majelis Politik dan Hikmah Muhammadiyah menyampaikan 8 tuntutan kepada Pak Jokowi supaya yang dasar sekali dicabut itu izin asing-asing itu untuk menyingkirkan orang Melayu di Pulau Rempang, diganti dengan industri yang pasti akan menggilas kita. Ya. Kalau nggak asing mesti ya asing. Ya. Ini luar biasa untuk kita masih punya Pak Bushro Mugodas. Ya. Nah, PBNU ya itu alhamdulillah lebih berani lagi dari kita. Ya. Bukan majelis di PBNU, tapi PBNU-nya sendiri itu yang mengatakan itu hentikan, lepaskan yang sedang ditahan, kemudian batalkan investasi itu. Ya. Jadi ya kemudian untung Pak Bushro masih menyelamatkan wajah Muhammadiyah. Ya. Nah, karena itu ya ini saya tulus ikhlas itu. Jadi mari kata-kata yang seperti enak didengar ya itu nggak usah kita teruskan lagi ya, nggak kemana-mana, ada di mana-mana. Masa kita ada di mana, ada di partai yang jelas-jelas tidak suka kepada agama Allah. Kita kemana-mana, kita mungkin pergi ke tempat-tempat peribadahan yang jelas sekali walan tardo kita sudah hafal, itu kita seperti itu ya. Nah, kemudian ingat saudara-saudaraku ya, ada hukum besi sejarah singkat sekali berbunyi fa'amazzabatu fadhabu jufa'a wa ma manfa'unas fayamkutu fil ard. Ya, ini hukum bersejarah yang lebih hebat dari ya pemikiran sejarawan
di muka bumi ini, Allah mengatakan adapun zabat, umplok, untuk atau itu apa kalau kita di sungai itu atau di parit ada kecil-kecil itu ya, itu akan hilang diterbakan angin, nggak ada sisanya ya. Tetapi apapun yang bermanfaat buat manusia dijamin fayam kuthu fil ard, maka sayam kuthu itu stay strong, tinggal kuat di muka bumi ini. Nah, saya mengatakan insya Allah surat izin tinggal yang diberikan Allah kepada Muhammadiyah di muka bumi ini akan tidak pernah dicabut oleh Allah kecuali kalau kita sudah tidak memberikan manfaat. Di wa amayan faunas, asal kita masih amal soleh seperti kita ini, insya Allah ya, kita akan tetap berjaya, akan berkembang sampai kapanpun. Lihatlah kita sudah 110 tahun ya, umur Muhammadiyah ini ya. Tapi ini kan tua-tua keladi ya, makin tua makin menjadi amal solehnya ya. Ini luar biasa ya. Dan apa tadi Ibu Aisyah itu mengatakan kita ini organisasi Islam terbesar di dunia, memang itu betul ya, betul sekali ya. Karena saya sudah melanglang dunia Islam ini memang tidak ada ya. Yang namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun itu cuma ada di Mesir, sedikit di Suriah, sedikit di Irak ya. Di sini juga ada yang akan meniru tapi juga tidak seperti Al-Ikhwan itu ya. Nah, jadi ini betul-betul harus kita resapkan. Apalagi kan ada komentar Muhammadiyah itu lahirnya di Kauman Yogyakarta, besarnya di Kauman Padang Panjang ya. Jadi apa saya kira itu betul juga ya. Di sini kan lahir tokoh-tokoh Muhammadiyah ya. Ada Buya Hamka, ada Buya Malik Ahmad, ada tokoh-tokoh ya. Apalagi tokoh-tokoh negarawan, kita punya Pak Hatta dan seterusnya lah ya. Nah, jadi saya akan mengetuk pintu hati kita semua ya. Kita jangan sampai membiarkan negeri ini akhirnya diarahkan, di manage ya, bahkan dikuasai ya oleh anak-anak bangsa yang memang deep down in their heart, di hati kecilnya itu memang kejangkitan Islamofobia ya. Jadi Islamofobia itu penyakit spiritual, penyakit hati manusia yang benci demi benci ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu hatred for the sake of hatred ya. Kalau kita tanya kepada Islamofobia, Bung atau Bu, Mas atau Mbak, mengapa Anda gak suka Islam? Apa alasannya? Gak tak ada, pokoknya saya gak suka titik ya. Itu kan seperti PKI ya. Maaf ya. Nah, jadi ini kita harus ketahui dan jangan lupa Nabi itu pernah mengingatkan kita, kama takunu yuwalla alaikum, seperti apa kau mendudukkan dirimu, seperti itu pula kamu akan diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau Muhammadiyah umat Islam ini ya seperti bebek ya, orang doa itu cuma bebek ya, bisa disingkirkan, bisa dipecut pakai cemeti, akan tunggang langgang gitu. Tapi kalau kita jadi katakanlah harimau ya, jadi atau burung elang yang terbang dengan gagah berani ya, maka tentu akan diperlakukan seperti apa yang kita ekspresikan, kita ambil itu ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu cuma tili-tili ya, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu
ya lembek, lemah gitu. Itu kepala kita dipegang-pegang dan nggak marah gitu, ya. Saya ingat memegang kepala itu kan di kalangan bangsa kita ini kan betul-betul menghina. Ya. Jadi waktu saya dengan almarhum Pak Jasman, Pak Yahya Muhaimin, ya, kita waktu masih muda itu sukanya badminton di halaman Masjid Kauman Yogyakarta, yang kalah dipegang kepalanya, ya. Jadi supaya nggak dipegang kepalanya, makanya kita harus betul-betul sungguh-sungguh, ya. Nah itu seperti itu. Kalau kita tidak gagah, kita tidak berani, kita mengambil sikap yang ya udahlah terserahlah, itu urusan orang lain, itu kepala kita bisa bukan jadi lesus, mungkin juga bisa dibenamkan ke suatu posisi yang betul-betul tidak mengenakan, ya. Nah terakhir, ya, negeri ini negeri yang menurut saya kurang pandai bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita ini sebagai negeri laksana Zamrud di tengah Khatulistiwa. Jadi pulau-pulau yang hijau, yang hutannya memberikan kekayaan, yang lautnya juga sangat berisi kekayaan alam juga, ya, dan lain-lain, ya. Tapi kemudian, ya, oleh bangsa kita sebagian, ya, kebetulan mungkin jadi pemimpin itu tidak pandai bersyukur, ya. Padahal kita kan hafal wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan Nabi Musa mengatakan wa qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Kaumku, kata Nabi Musa, kalau kamu dengan semua penduduk muka bumi itu kufur, ya, kufur nikmat, maka bagi Allah tidak ada masalah, ya. Allah itu adalah maha kaya dan maha terpuji, ya. Jadi jangan menganggap kalau banyak orang kufur nikmat lantas Allah sedikit kurang kesuciannya, sedikit kurang kesempurnaannya. Sementara kalau semua penduduk muka bumi ini bersyukur, beribadah, lantas Allah menjadi lebih besar, itu enggak seperti itu, ya. Kita hanya debunya debu. Allah itu Rabbul Alamin, Rabbus Samawati Ard, ya. Jadi kalau kita mengetahui betapa luasnya Al-Alamin ini, ya, itu ibu-ibu, bapak-bapak tinggal diklik di Google itu, ya, The Milky Way, ya. Nanti kita diberitahu ternyata matahari yang seperti kita itu ada berjuta-juta matahari di ars yang lain itu, ya. Makanya saya katakan kalau ada manusia takabur itu, Allah manusia apa dia itu, ya. Petentang petenteng, ya. Ada mengatakan kalau ada rakyat yang melawan investasi akan saya bulldozer, karena namanya rupa, ya. Kemudian ada yang macam-macam lah, ya. Ya karena mereka memang terus terang saja dimensi keimanannya itu, ya, memang sudah hilang. Dan karena itu ini menarik, sekitar waktu belum lama ini itu ada buku ditulis oleh Oliver North. Dia seorang tokoh angkatan udara, bukan agamawan. Dia mengatakan jatuh dan bangkrutnya Amerika sekarang ini karena pimpinan dan masyarakatnya menjauhi Tuhannya. Nah sekarang ini kalau kita mau lihat keadaan di Amerika, dia di YouTube, ya kemudian Anda klik, ya, bahasa Indonesia juga bisa, ya, terpuruknya ekonomi dan moral Amerika.
Jadi di Atlanta, San Francisco, pinggiran New York, dekat Chicago, itu sekarang sepanjang mata memandang, ya. Yang dulu toko-toko yang rapih dan ramai sudah ditutup semua, kemudian gantinya adalah manusia-manusia yang terkapar setengah mati, ada yang begini-begini, ada yang mengangguk, ya. Semua akibat pecandu narkotika. Dan lucunya pemerintah Amerika tidak berbuat apa-apa. Mengapa? Karena Amerika, pemerintah yang tadinya itu care, tadinya perhatian kepada rakyatnya, sedang dirundung malang juga karena mereka kedodoran dan mengalami invasi luar biasa dan sepertinya mau jadi negara berkembang seperti Amerika Latin, Asia dan lain sebagainya. Nah, jadi konklusinya ibu-ibu bapak-bapak yang saya hormati, ya, jadi kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan keadaan yang sekarang ini tidak berlanjut menjadi semakin ke bawah, ya, pelan-pelan bisa bangkit kembali. Nah, caranya itu mudah. Caranya kita tidak perlu berontak, kita nggak perlu melawan, jangan. Di Indonesia ini setiap pemberontakan pasti kalah. Jadi jangan kita dibius oleh pemikiran-pemikiran yang anti demokrasi. Tetapi negeri ini masih bisa diperbaiki lewat apa? Lewat yang membuat undang-undang. Yang buat undang-undang siapa? Undang-undang itu adalah DPR RI dan eksekutif dan pemerintah yang berkuasa. Jadi ini kuliah ilmu politik 1,5 menit, ya, tapi ini intinya undang-undang apapun, undang-undang pertanian, kehutanan, perpajakan, pertambangan, itu semua yang mengatur dunia pertambangan, dunia pertanian, perkebunan, dan segala macam. Undang-undang Hankam itu semua ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu yang membuat adalah DPR dan pemerintah. Caranya pemerintah membuat usulan rancangan undang-undang RUU, dibawa ke DPR, dibicarakan, kalau ditolak ya buat yang baru. Tapi kalau DPR mengiyakan, ketok palu jadi undang-undang syah, masuk lembaran negara, dan itu akan menuntun kehidupan nasional kita. Atau DPR punya usulan, kemudian dibicarakan dengan pemerintah, pemerintah cocok, kemudian ketuk palu. Nah, undang-undang yang disarankan rakyat itu terlalu banyak. Nah, yang terkenal undang Omnibus Law, ya, yang membela kepentingan asing dan merugikan kaum buruh. Ya. Tadi saya bisa lama, tapi intinya banyak sekali undang-undang yang anehnya lebih membela kepentingan asing dari bangsa sendiri. Sehingga diperlukan ada kekuatan di DPR yang mengatakan no, stop it, tidak. Nah, kalau saya bilang Partai Umat akan ke sana, nanti saya disangka kampanye, padahal belum kampanye, ya. Tapi dalam bahasa Jawa itu ada kata-kata jalmo limpat seperempat tamat, ya. Dengan seperempat yang saya maksudkan, ibu-ibu apa sudah tahu maksudnya, ya. Jadi nggak usah semuanya, ya, disampaikan, ya. Nah, sekarang begitu saja, hari makin siang, tetapi tetap saya minta Pak Ridho Rahmadi ini akan menunjukkan kalau kita tidak hati-hati dalam 1-2 tahun yang akan datang, negeri ini akan mengalami penjajahan digital. Jadi satu kalimat yang selalu saya ingat menurut Pak Ridho Rahmadi yang ahli IT, ternyata bangsa Indonesia ini itu bergaul dengan ponsel
itu sehari semalam itu 7 jam, ya hampir 7 jam ya. Ya kata beliau, ibu-ibu di Indonesia ini itu kalau bangun pagi itu bersinar wajahnya. Ya karena ponselnya itu kan bersinar ya. Saya kira bersinar nurul cahaya Islam, ternyata cahaya ponsel ya. Karena itu saya minta 6 menit ditutup oleh Pak Ridho. Monggo Pak.